Perkenalkan, saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 2302414. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi FTP server. Tujuan pembelajarannya adalah kita dapat memahami fungsi FTP server, kita dapat memahami bagaimana proses kerja FTP server, kita dapat mengkonfigurasi FTP server pada sistem operasi Linux, kita dapat mengetahui troubleshooting yang terjadi pada FTP server, dan kita dapat menerapkan FTP server sesuai keperluan organisasi atau perusahaan. Adapun perlengkapan yang saya gunakan, yaitu yang pertama, laptop server yang sudah diinstal sistem operasi Linux, dan laptop klien yang sudah diinstal FTP client, yang dimana di sini saya menggunakan aplikasi FileZilla dan data-data web, statis, dan dinamis. Kita masuk pada langkah-langkah konfigurasi. Yang pertama, kita akan menghidupkan komputer server yang sudah terinstall sistem operasi Linux. Yang kedua, adapun paket-paket yang kita gunakan untuk membangun FTP server adalah profTPD. Nah, yang pertama kita akan menginstal paket tersebut dengan menggunakan perintah apt-get install profTPD. Nah, jika instalasinya sudah selesai, kita lanjut. Kita akan melakukan sedikit konfigurasi pada file profTPD.conf yang berada di lokasi /etc/profTPD. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah nano/etc/profTPD/profTPD.conf. Pada server name, saya akan merubahnya menjadi nina.com. Setelah selesai melakukan konfigurasi, kita akan menyimpan dan melakukan restart service FTP server dengan perintah /sbin/service profTPD restart. Langkah berikutnya, kita akan membuat sebuah user dengan nama simpan data. Kita lanjut, untuk menguji di sisi server, kita akan menggunakan perintah telnet yang digunakan untuk melihat koneksitas FTP. Kita akan memasukkan perintah telnet localhost 21. Nah, jika muncul informasi connected to localhost, maka dia sudah terhubung ke FTP server. Nah, selanjutnya, agar kita dapat menggunakan perintah FTP, kita akan menginstal terlebih dahulu paket FTP-nya. Di sini saya akan memasukkan perintah apt-get install FTP. Nah, setelah berhasil diinstal, berikutnya kita akan mencoba untuk login menggunakan perintah FTP. Di sini saya akan memasukkan perintah cd/etc/profTPD. Di sini saya akan mengetik perintah FTP untuk memulai, lalu kita ketik perintah open, kemudian kita memasukkan IP address server FTP yang dimana yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita memasukkan user yang telah kita buat sebelumnya, yaitu simpan data. Kemudian kita akan memasukkan passwordnya. Nah, perhatikan pada tampilan ini muncul informasi yang setelah kita mengisi password user, 230 user simpan data login. Ini menandakan bahwasannya kita telah berhasil login ke FTP server dengan user yang
kita gunakan dan FTP server yang kita bangun telah dapat digunakan. Kita masuk pada pengujiannya. Yang pertama, kita akan menghidupkan komputer klien dan pastikan koneksi dari komputer klien ke FTP server itu jalan. Selanjutnya, kita akan menginstal salah satu aplikasi FTP client pada komputer klien, yang dimana di sini saya menggunakan aplikasi FileZilla dan sudah terinstall. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Kita buka aplikasi tersebut sehingga kita akan memasukkan user dan password yang sudah kita buat sebelumnya seperti pada tampilan sebelumnya. Di sini saya akan memasukkan IP 192.168.10.1. Kemudian pada username saya akan memasukkan simpan data. Pada password saya akan mengisi sesuai apa yang sudah saya buat tadi. Nah, jika muncul peringatan insecure FTP connection, itu menandakan bahwa kita melakukan FTP ke server yang belum kita secure. Kita pilih saja OK jika ingin melanjutkan. Kemudian ini adalah tampilan awal aplikasi FTP client. Berikutnya kita akan melakukan pemindahan data dari komputer klien ke server dan maupun sebaliknya. Dari tampilan ini, direktori HTML sudah secara otomatis dibuat pada saat kita menambahkan user simpan data. Direktori tersebut digunakan untuk menyimpan file-file dan data-data yang berhubungan dengan data-data web yang akan disimpan ke dalam direktori web pada web server yang disebut dengan hosting. Selanjutnya kita akan mengklik 2 kali folder HTML untuk masuk ke dalam folder tersebut. Lalu kita akan memilih data dengan cara memblok file yang ada pada sisi klien. Nah, kemudian kita drag dan memindahkan ke server untuk melakukan transfer data tersebut. Nah, perhatikan pada tampilan ini. Jika sudah seperti ini, data yang ditransfer dari komputer klien sudah berhasil dipindahkan ke komputer server dengan menggunakan jalur protokol FTP. Langkah selanjutnya, di sini saya akan membuka Windows Explorer dan memasukkan alamat IP address server ftp://192.168.10.1 pada address bar. Atau bisa juga kita menggunakan alamat domain seperti Ninacom. Kemudian kita akan menekan tombol enter. Nah, pada tampilan ini kita akan mengisi username dan password sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya untuk login. Nah, jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan double klik untuk folder HTML ini untuk melihat data yang sudah terupload sebelumnya. Tampilan ini, maka file yang diupload sebelumnya sudah berhasil. Kita masuk pada latihan. Kita akan membuat tambahan subdomain pada DNS server seperti ini, seperti blogku dan webku. Kemudian kita akan membuat 2 buah user dengan nama blogku dan webku. Selanjutnya saya akan membuat virtual host untuk masing-masing user di atas berdasarkan subdomain yang telah saya buat.
Kemudian saya akan mengupload data-data web ke komputer server dengan menggunakan aplikasi FTP Client dari komputer klien ke dalam direktori web untuk user blogku. Sebaliknya, saya membuat seperti yang tadi, tapi ini untuk user webku. Langkah yang terakhir, di sini saya akan mengetes data-data yang telah saya buat tersebut pada web browser dengan mengetik alamat subdomain yang telah saya buat, yaitu blogku.nina.com. Kemudian webku.nina.com/info.php. Terima kasih.